atau indah, ada kesulitan atau indah, bakok buruk nak manuang model itu. Awalnya dia tak mau menceritakan Bapak Ibu, tapi dia ditanya tadi, kau sedang di masjid Bapak Ibu? Akhirnya kemudian dia ceritakanlah, dia sedang kesulitan ekonomi, sedang payah duit. Akhirnya apa kata sahabat Abu Hurairah? Beliau ini orang yang tidak pula kaya, tak bisa pula beliau membantu, tapi beliau bisa menunjukkan jalan. Apa kata beliau? Kalau begitu baiklah, saya temani engkau. Kita datangi seseorang, saya yakin dengan izin Allah dia bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka sahabat itu bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, wahai sahabat Rasulullah SAW, bukankah engkau sedang beriktikaf? Apakah engkau tidak rugi membatalkan iktikaf engkau hanya untuk saya? Sedang beriktikaf, dibatalkan iktikafnya untuk menolong hamba, apakah tidak rugi engkau? Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan tidak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah taala adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah taala memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, menyenangkan hati. Selama menyenangkan hati itu tidak mengandung dosa, senangkan hatinya Bapak. Senangkan hati. Jangan disedih-sedihkan, jangan dicemas-cemaskan, jangan ditakut-takutkan. Senangkan hati saudara kita seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau mengangkat kesusahannya. Mengangkat kesusahan. Kalau ada orang susah Pak Ibu, angkat kesusahannya. 10-nya susah, bisa awak hilang ke 10-nya Pak, hilang ke 10. Tak bisa 10 hilang di awak, bisa 2 hilang, Allah dia 48 hilang. Jadi kadang-kadang ada prinsip orang yang salah Bapak Ibu. Kalau kamu nak gua menolong orangnya, biarlah tidak ada model itu Bapak Ibu. Kalau memang segitu kemampuan awak dipangan, ada 10 kesulitan Pak, awak bisa menghilangkan 2, kanalah dia tu 8 tinggal lagi. Beko kawan awak dan surang lain bisa 3, abang tinggal Pak 5 tinggal lagi. Beko 3 lo surang yang bisa menghilangkan cia lain, hampir tinggal lagi. Ujung-ujungnya apa betul? Habis jadi itu. Ada prinsip orang dalam beramal, kalau kata tangguang-tangguang ya, dia tidak ada model ke depan. Kok bisa awak menghilangkan sadonya, itu yang paling rancang. Tapi kalau tidak bisa awak menghilangkan semua kesulitannya, hilangkan menurut apa yang kita mampu. Kemudian apa lagi Nabi menyebutkan? Au taqdi'a anhu dainan, au taqdi' anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar di perutnya. Itu luar biasa amalan Bapak Ibu. Orang lapar wajib makan. Orang lapar wajib makan. Makanya Allah pernah mendengar pitua-pitua orang awak dulu Pak. Ada 2 orang yang jadi gaduh dan 2 Bapak. Pertama, orang lapar. Yang kedua, orang pandang kantuk Pak. Orang yang 2 Bapak, kau pengamuk Bapak. Orang lapar di pagaran Pak, berbayuk. Maka jadi orang puasa tu Pak. Orang puasa, kalau tidak hati-hati Pak Ibu, Pak emosi. Makanya ada hadis Nabi mengecekkan, kalau ada sesuatu yang tidak ketuju dan sedang puasa, kececian, ini sohib saya puasa. Yang kedua, orang pandang kantuk cik Pak, orang pandang kantuk jadi pergara-garaan oleh orang kurang lalu. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, apa kata beliau? Wali an amsya ma'a akhi
fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinah Syahra. Sungguh aku berjalan bersama seorang saudara muslimku untuk menghilangkan kesulitannya, untuk membantu keperluannya. Lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi selama 1 bulan. Allahu Akbar. Coba bayangkan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Bayangkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menghilangkan kesulitan orang lain, peduli kepada orang lain. Jadi amalan ku ada dua, Bapak Ibu. Ada amalan yang berkaitan murni dengan Allah, Bapak Ibu. Apa contohnya, Pak? Solat, puasa, baca Quran, berzikir. Itu murni hubungannya dengan Allah. Itu gak banyak peminatnya setiap tu, Pak. Kalau nanti itu tu. Tapi ada amalan yang hubungannya lebih banyak dengan manusia. Apa contohnya? Berinfak, bersedekah, berwakaf. Yang sabda dia Ustaz tadi, menolong orang, menghilangkan kesulitan orang. Itu agak seketek peminatnya tu, Pak. Aku pernah mengaji di suatu tempat, Pak, kajian subuh. Ketika tu judul pengajian keutamaan solat tahajud, keutamaan qiyamul lail. Sanggup pertanyaan, banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Lebih 6:30, Pak. Anunya selesai dan banyak bertanya. Kalau nak mau tutup, mohon maaf Pak Ibu, hari agak siang, bukan mantan anak sekolah kecil. Mungkin anu selesai yuk pengajian. Keutamaan solat tahajud. Pertemuan berikutnya keutamaan berinfak. Tidak ada yang bertanya sangat lahir, Pak. Tidak ada. Ini yang saya sadonya. Selesai pengajian, Pak Ibu. Capek pengajian itu selesai. Jam 6:10 lah selesai. Pertanyaan tak ada, Pak. Sudah selesai pengajian, tiba pengurus kampus tu yang berdekung, Ustaz, sebentar Ustaz. Tak kerja Ustaz? Tidak tak kerja mana batu, Pak. Bulan kepatang banyak pertanyaan dah Ustaz. Bulan kini tak ada pertanyaan dah Ustaz. Memang bapak cakap jamaah awak Ustaz, kaji Ustaz kan keutamaan infak. Tak terbayang dengan pitikan buat Ustaz. Amak kau tak tahu jamaah tu katanya udah cerita. Dia takui kan buat kita je. Ini Pak Ibu sekalian saya lah. Kalau solat Bapak Ibu, insyaAllah. Tapi yang kurang tu Bapak Ibu, itu tadi Pak, amalan yang berkaitan dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang rajin solat. Bukan hanya solat berjamaah di masjid, tapi juga solat sunnah, solat duha, qiyamul lail, macam-macam. Tapi pilihnya bukan main, Pak. Sedangnya duduk tua, lalu kota infak bagi ceknya Pak Ibu. Astaghfirullah. Lah lewat kota infak bagi ceknya, alhamdulillah. Atau tak sikut, Pak. Remehkan amalan-amalan yang sifatnya berkaitan dengan sesama manusia. Karena itu Pak Ibu sekalian, saya pernah membaca biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau pernah berkali-kali mengulang dalam kajian tafsir surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Beliau selesaikan 7 ayat itu dalam 2 kali pertemuan. Selesai itu beliau ulang lagi, Pak. Beliau ulang lagi.
Selasa itu beliau ulang balik sampai ada di antara jemaah itu yang protes. Kiai, ini kan sudah dikaji kemarin, kok dikaji lagi? Ini kan sudah dikaji. Tak mungkin rasanya kiai lupa kalau lah membahas iko, kok dibahas ke balik. Itu kok bahasa awaknya Pak Ibu. Tapi nak jalannya tak bahasa awak Pak, bahasa Jawa apa? Napa kata beliau? Pertanyaan itu yang saya harapkan kata beliau. Kalau awak kaji awak, kini apa yang awak lakukan? Amalkan ayat itu. Lihat Bapak Ibu, surat Al-Ma'un itu berbeda dengan surat-surat yang lain pada umumnya. Biasanya di dalam Al-Quran Allah lebih mendahulukan penyebutan amal yang berkaitan dengan dirinya daripada dengan sesama manusia. Jadi misalnya Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan aku telah menetapkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berarti ke Allah dulu, baru ke manusia, ke orang tua. Aqimus shalah wa atuz zakat. Salat itu banyak kaitannya dengan Allah. Zakat banyak kaitannya dengan manusia. Artinya di dalam amal-amal Allah itu kebanyakan menyuruh yang berkaitan dengan dirinya baru dengan manusia, tapi tidak dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un justru Allah mendahulukan hal yang berkaitan dengan sesama manusia. Tahukah engkau pendusta agama kata Allah? Luar biasa Pak, pendusta agama apa Pak? Kamu yakin kalau panduto nak ketek-ketek Pak? Acok Pak? Acok. Tapi nampak panduto agama Pak, kau pendusta yang paling besar ni. Apa contohnya Ustaz? Panduto nak ketek. Biasanya ibu-ibu banyak kau. Ajak anak ke pasar, ajak cucu ke pasar, nampak dia makanan warna rancak-rancak. Nek balik tu nek hendak lama tu tu. Panduto tu. Masa kadang-kadang orang menggali kue itu orang mengamuk balik tu orang kecil. Nak tu piti kecil, saya tak tahu piti. Kadang-kadang wacok tu duto-duto ketek model tu. Kadang cucu nak mau mandi batakui-takui. Mandi nak mandi takut polisi kau. Alah kanelo polisi Pak. Malah kerja polisi menakut pada ketek dah mandi. Itu duto. Duto yang dimaksud dalam ayat tu ikulah dan duto dan paling datang. Pendusta agama. Siapa pendusta agama disebut pertama Bapak Ibu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Bukan marah Bapak Ibu, marah ke anak yatim boleh Pak. Sebab di antara tanda sayang itu marah. Jadi jangan dianggap awak sayang ke seseorang Pak, tak pernah marah. Oh, salah tu. Justru marah itu adalah bagian dari kasih sayang. Ketika dia salah, tegur dia. Marahi, tapi tetap dengan bahasa yang baik. Ada anak yatim buat boleh salah, marahi. Nak elok tu tak? Tu tak boleh. Meribut dalam masjid tak boleh. Tu marah tu. Boleh tu. Ngecek model tu. Tapi ada anak yatim yang salah, dua kecil awak kenyo. Oi, akhirnya juang tu. Tak berhutang sama yang bang terang yaman. Itu menghardik. Jadi kalau marah boleh, tapi kalau menghardik anak yatim tak boleh. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Baru Allah sebut solat Bapak Ibu bayangkan, baru solat sesudah itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru solat. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Ria ni pendusta agama juga. Baik di muka orang, padahal sebenarnya niatnya tidak itu. Niatnya tidak itu. Niatnya ada yang dia harapkan selain pahala. Malah tidak ada pahala yang dia harapkan. Dia harapkanlah pujian dari manusia.
Allah tutup lagi yang berkaitan dengan sesama manusia. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Enggan memberikan manfaat dengan barang yang berguna. Jangankan memberikan, Pak, kadang menyalang saya dapat dia. Ada orang bantu tu sembahyang dia rajin, Pak, pilihnya bukan main. Ada penokok, Pak, tak ada penokok dah. Sudah tu ngecek tak ada, Pak, tu menokok-nokoknya sudah tu. Apalah perasaan orang menyalang tadi tu, Pak. Ibu-ibu cuma dulu nasihat ambo bagi nama minjam barang-barang ku abad dia capek, Pak. Sudah dipinjamnya, Pak. Dah balik tu, Pak. Tinggal saya tampilnya lain. Abeku saatnya memenesu barang-barang 2 tahun sudah itu, Pak, baru sokok dia. Jadi capeklah selesai waktu memakai barang kawan tu segera kembalikan. Jadi orang tak menyalahkan pun, Pak, kadang-kadang ada alasan yang tampil. Bisa jadi orang pun tak amanah. Kadang-kadang yang salah punya orang, Pak, tu orang lain menyalang, yang salah ke orang lain tu. Padahal tu menyalahlah orang lain, tak boleh tu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memberi manfaat itu yang penting, Bapak Ibu. Orang yang memberi manfaat lebih tinggi dibandingkan yang menerima manfaat. Tangan di atas lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Orang yang menolong lebih mulia dibandingkan yang ditolong. Orang yang membantu lebih mulia dibandingkan yang dibantu. Orang yang memberi lebih mulia dibandingkan yang diberi. Cuma awak mana banyak yang ketujuh di awak, memberi atau diberi? Memberi atau diberi? Jalanlah ke dia, Pak. Kaya benar, Pak. Aku tanya sekali lagi, memberi atau diberi? Agak takut Pak Ibu nampak. Kebanyakan orang senang magi atau menerima, Pak. Itulah mental orang zaman kini. Mental senang diberi, senang menerima, bukan senang memberi. Padahal Nabi mengecekkan yadul ulia khair min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Tapi orang ketujuh, Pak Ibu, tangan di bawah, Pak. Kalau lah dapat piting, Pak, berubah muat tu. Itu pernah ibu-ibu berang ke lakinya, di telefon suaminya, Pak, dah dia piangke, di WA dah di balik-balik, sedang foto, Pak. Tiba jam 11, katua pintu dibuka, langsung mengamuk-ngamuk ibu. Kamu udah pulang macam, pokoknya aku ada piting, yuk aku lama nak udah. Langsung berubah, langsung, Pak. Itu Bapak Ibu pengaruh piting, Pak. Orang yang jajuk, kawak pagi lebih piting, Pak. Itu Bapak Ibu bisa merubah orang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat. Malah Nabi memberikan perumpamaan seorang mukmin. Bagaimana perumpamaan seorang mukmin? Kata Nabi SAW, masalul mu'min masalun nakhlah, ma akhadta minha nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti kurma, ibarat kurma. Ma akhadta minka nafa'aka, ma akhadta minha nafa'aka. Apa saja yang kamu ambil dari kurma itu, kurma itu sadonya, Pak Ibu, nafa'aka, bermanfaat bagimu. Kalau di negara awak, Pak, kerambil lah mikir, Pak. Kurma itu lah dia perlu kerambil. Semuanya bermanfaat, dari paling atas, dari batang pucuknya tu, daunnya sampai ke akarnya bermanfaat. Buahnya nak dimasak saja, Pak Ibu, nak mudahnya bermanfaat. Malah putihnya saja bermanfaat, bijinya pun bermanfaat,
batangnya bermanfaat, tidak ada yang tak buang cialah dia. Begitulah Nabi mengumpamakan seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu Pak Ibu hidupnya memberikan manfaat. Tinggal Pak di satu kampung Pak Ibu, manfaat yang bisa buat dia di situ ya. Karena itu para ulama di kalangan ahlul hikmah membagi manusia berdasarkan manfaat itu Pak Ibu menjadi 5 pembagian. 5 pembagian. 5 pembagian kok mirip-mirip seperti hukum fikih. Hukum fikih yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi mudah apa Pak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib kebalikannya haram. Sunnah kebalikannya makruh. Tengah-tengah mubah. Kalau mubah itu apa Pak Ibu? Mubah itu apa Pak? Tindak ba'a. Itu yang mubah. Di kerajaan tidak ba'a, ditinggal tidak ba'a. Itu mubah. Sunnah sebaiknya dikerjakan, sedapat mungkin dikerjakan. Kalau tidak di kerajaan, Pak Ustaz, badosoi tidak tebak, tapi wajib. Wajib bukan sebaiknya, harus dikerjakan. Tidak boleh tidak dikerjakan, itu wajib. Nah, kalau begitu makruh apa? Makruh kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah tadi sebaiknya dikerjakan. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Kalau haram kebalikan dari wajib. Kalau wajib harus dikerjakan. Kalau haram harus ditinggalkan. Nah, di kalangan ulama ahlul hikmah ada yang membagi manusia menjadi 5 itu Pak Ibu. Ada manusia golongan mubah Pak. Ada golongan sunnah, ada golongan wajib, ada golongan makruh, ada golongan haram. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Bapak Ibu ingin bahas yang mana dulu Pak? Yang mubah dulu Pak, yang tengah-tengah dulu nak. Manusia golongan mubah ke apa kok? Manusia golongan mubah ke Pak Ibu? Kalau mubah tadi kan tidak ba'a kan Pak. Di kerajaan jadi, ditinggal jadi. Manusia golongan mubah itu Pak, aduhnya ndak ada pengaruh Pak. Itu manusia golongan mubah itu Pak. Aduhnya ndak ngefek. Tak ada pengaruh tak lah. Sama jual timun bungkuk Pak Ibu. Masuk karung lain, masuk pengindah. Adonya ndak ganok, ndak adonya ndak gaji. Aku manusia golongan mubah. Tapi orang yang ingin memberi manfaat, tapi kemampuan ndak ada Pak. Aku ndak masuk kemari Pak. Ambo lain nak ingin Ustaz, tapi ambo ndak ada kemampuan ambo ada masuk kemari Pak. Koncak kita alih capek. Ada pula orang tak bisa memberi manfaat tu Pak Ibu. Bukan tidak ingin Pak. Sangat ingin, tapi kemampuan tu dah ada tu tadi Pak Manai. Aku lain ceritanya. Itu manusia golongan mubah. Yang saya maksud dengan golongan mubah tu, memang tak ada keinginan untuk bagi manfaat dia lah. Jadi prinsip hidupnya sederhana saja. Apa prinsip hidup kebanyakan orang kini Pak Ibu? Yang penting ada yang tak merugikan orang, lah tu. Tu model tu banyak orang kini tu Pak. Yang penting kamu tak merugikan orang, lah tu. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan dalam Islam Bapak Ibu, bahwa keberadaan awak tu memberi manfaat. Payah awak ke masjid, bau doa awak di situ, numpang solat. Air masjid awak pakai. Abu air radang lo apa bertambah kecil tu.
Apa manfaat yang bisa awak berikan? Sekalipun tak ditulis di situ harus bayar Bapak Ibu. Tapi awak pikir-pikir Pak Ibu, awak lah tak tolong Pak. Awak lah tak tolong. Aduh tambah solat. Ngantu awak lailak, ngantu awak kena ye wudu. Sakit pada awak lalapang awak dia. Apa manfaat yang bisa awak berikan? Jadi golongan pertama ni Pak Ibu, jangan jadi ini salah. Ini bukan orang yang baik. Manusia golongan mubah. Tapi ada yang lebih buruk pada itu. Cak awak kaji dan buruk tu Pak. Dan elok ikut saja. Manusia golongan makruh. Makruh apa Pak? Makruh itu manusia yang kehadirannya agak kurang diharapkan Pak. Kok lah tiba yang Pak ada yang tiba pajak. Ada dalam betul tu Pak? Dalam rapek-rapek Pak. Dalam rapek-rapek sempatnya mau WA ketua, Pak Ketua, ambo tak bisa hadir kini dok, ambo kurang sehat. Dibacuan dari ke ketua ke anggota, kecil anggota, alhamdulillah. Sebab kalau tibonya Pak Ibu, angin suasana dia Pak. Ada tak orang bantu atau Pak Ibu? Malah ke ambo Pak Ibu, ambo yakin termasuk ustaz-ustaz buya-buya yang lain pernah juga mengalami itu. Ada tipe jamaah ko Pak Ibu, tipe makruh ko Pak. Kalau tibo ibu ko, tibo apa ko angin pengajian dia Pak. Tapi kalau nak tibo no lega aman sikit Pak. Sebab kalau nyo tibo, aduh saya pertanyaannya Pak Ibu. Mo pernah ketika persiapan masuk Ramadan, takhir Ramadan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila kamu telah nampak bulan, berharayalah kamu apabila telah nampak bulan. Selesai pengajian Pak, sesi tanya jawab. Tanya Cik Ustaz. Dia bertanya tak tahu sopan Pak. Tanya Cik Ustaz. Tangan dia kayak tinggi-tinggi, untung nak kena jual Pak. Kecil beliau Pak. Tadi Ustaz kan mengecek puasa apabila lah nampak bulan, raya apabila lah nampak bulan. Pertanyaan nombor, kok sedang di bulan baca puasa Ustaz? Itu pertanyaan saya itu Pak. Empat ni ada. Jadi nyo mencari Ustaz kok sakit kepalanya Pak tu bahagia nanti. Ada sebut kau jemaah model tu. Tapi aku nak lidang kamu ketika tu Pak. Ketika ditanya dia beliau model tu, aku tanya dulu. Sabar saya dulu. Sebab mula faham karakter beliau. Aku tanya ke beliau, mohon maaf Pak coba. Sebelum kau jawab pertanyaan apa, boleh mau tahu kerajaan Pak tu? Apa kerajaan Pak? Ambo mengalir dia Abu Ustaz. Oh mengalir dia Abu Pak. Ambo kira Pak astronot tadi kita. Ambo kira Pak astronot tadi. Jadi aku acara Pak bulan macam. Jawabannya tidak ada Ustaz. Ambo nak bertanya saya. Gini ikut saya Pak. Nam pertanyaan Pak tu kan lalu terjadi dah. Berarti Pak kan bertanya tagih-tagih nak bertanya kan? Gini ikut saya Pak Pak kapulan dulu. Dibuat Pak di situ foto diri Pak, kirim ke WA Ustaz. Ambo lagi bulan baca puasa kirim lah. Itu tipe-tipe model itu aku Pak. Pernah mau ditanya ketika kajian fikih munakahat Pak. Fikih munakahat tentang bab wali dalam pernikahan. Apa pertanyaan jemaah tu Pak? Dulu ketika Adam yu Hawa nikah Ustaz, sia wali yu Pak Kuan Ustaz. Itu pertanyaan saya. Aku kalau jemaah-jemaah model itu Pak Ibu kok sempat yang tak hadir Pak Yu sanam yo tiba. Sebab kalau tiba yo Pak Ibu rusak berdoa juga. Aku yakin Ustaz Mas Wardi ada lo mengalami betul-betul. Aku yakin buya-buya ada mengalami. Inyo bertanya bukan untuk mencari tahu Pak. Bukan untuk dapat ilmu, tapi untuk mau uji. Jadi mencari Ustaz kota Bipadu Pak tu sanang nantinya tu.
Itu tipenya makruh. Ada yang lebih buruk Bapak Ibu, yang lebih buruk apa? Yang tipenya tipe haram Pak. Tipe haram itu siapa Pak? Aku penjahat nih Pak, kriminal. Sehingga ketika yang meninggal Pak Ibu kadang bilang Pak, alhamdulillah la ilang biang kerok di kampung. Sekalipun orang mengajian innalillah Pak, tapi itu untuk di bibir saya Pak, nanti sebenarnya Pak bersyukur sebenarnya. Ada orang model itu Pak Ibu? Aduh. Karena kerajuannya menyusahkan masyarakat. Pokoknya aduhnya Pak, susah orang. Pernah di kampung model itu lagai tapi masih pareman itu. 3 bulan yang tak di kampung Pak Ibu. Kecil orang tak meninggal ya. Tak ada orang nampak ada. Rupanya muncul gaya itu. Kecil ni, itu je Pak macam. Langsung nak buat gaya itu. Jangan je. Akan ada sampah masyarakat tadi. Ajan sampai wak menjadi 3 tadi Pak Ibu. Manusia membuat makruh apa haram. Nah, di mana kita sebaiknya setidaknya menjadi manusia yang sunnah. Sunnah itu apa? Yang sebaiknya ada. Sibuk kehadiran waktu Pak Ibu seketik banyaknya ada pengaruhnya Pak Ibu. Takkan ada dalam ketika anda ada Pak. Takkan ada dalam dia dulu ketika ada Pak. Ketika ada ibu tu. Awak babu itu bukan untuk dikana orang Pak, bukan. Tapi orang saja yang mengana awak. Takkan ada yang kebaikan awak. Takkan ada yang apa yang pernah awak beri. Banyak tak orang seperti itu Pak? Banyak. Jadilah kita di situ. Dan yang paling utama inilah dia manusia yang tipe wajib. Apa itu manusia tipe wajib? Manusia yang ketika dia tidak ada, orang merasa kehilangan yang sangat luar biasa dan tidak ada gantinya. Bayangkan Pak, tidak ada gantinya dah. Meninggal seorang ulama sudah puluhan tahun Bapak Ibu, tidak ada gantinya dah Pak. Tidak ada gantinya dah. Tengoklah Bapak Ibu, tidak ada ganti Buya Hamka sampai sekarang, tidak ada. Jauh-jauh mana orang kuliah gini Pak Ibu, tidak ada yang bisa juga menyamai Buya Hamka. Ketika tugas dakwah di Malaysia dulu, ketika itu disampaikan jualan nama Buya Hamka Pak, laku di situ Pak. Begitu simpatiknya orang-orang Melayu, bukan hanya Malaysia, Brunei, termasuk Thailand, termasuk Singapura kepada Buya Hamka. Tidak ada gantinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tipe wajib kok ayo gak payah Pak. Artinya mungkin sekian lama belum juga bertemu gantinya. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang dia lakukan ini betul-betul kebaikan yang sangat besar. Sehingga takana dalam tali. Tidak bisa orang lupa dah. Mancalik masajid Pak takananya. Mancalik MDA takananya. Kuat Pak tu dulu Pak. Mancalik waktu bulan kuat Pak tu dulu Pak. Pokoknya kamar dicalik Pak Ibu takananya. Saking banyaknya kebaikan yang dia buat dan sangat banyak jasa-jasa terhadap orang banyak. Jadi Pak Ibu sekalian, harus ada tekad dalam hati Bapak Ibu. Jangan hanya menjadi penerima manfaat, tapi jadilah pemberi manfaat. Karena tangan yang di atas itu Pak Ibu lebih mulia. Kalau awak tahu orang yang menerima tidak usah awak Pak Ibu. Ada kisah sahabat Umar bin Khattab Bapak Ibu sekalian. Sahabat Umar bin Khattab melihat seorang kakek-kakek yang telah tua renta menanam kurma Pak, menanam kurma. Padahal kurma itu padahal mau tumbuh buah Pak Ibu. Kurma itu tumbuh buah standarnya Pak Ibu 8 sampai 10 tahun Pak. 8 sampai 10 tahun itu standarnya. Bisa lah mau itu. Sementara Pak aku lah sangat gaya Pak, dicari bantu aja tak kena mau bentuknya lagi. Apa kata sahabat Umar bin Khattab?
Kenapa engkau menanam ini, wahai Bapak? Bukankah engkau sudah sangat sepuh? Rasul-rasulnya tidak akan bisa engkau menikmati. Dan kalau itu yang kau tanam, aku kecil orang tua tu Pak Ibu. Taruhlah saya tidak bisa menikmati, tapi dinikmati oleh anak saya, oleh cucu saya, atau oleh siapa saja. Atau mungkin orang berteduh di bawahnya, atau mungkin burung memakan buahnya. Tidakkah saya mendapatkan pahala atas itu? Prinsip itu yang harus awak tanam di diri awak, Bapak. Apa manfaat yang bisa awak boleh? Seperti mana yang Ustaz Maswardi sampaikan tadi, Pak Ibu sekalian. Ketika awak berwakaf, mengeluarkan harta di jalan Allah, badan awak hancur, tapi amal awak terus mengalir. Karena itu Pak Ibu, ada orang yang nyula meninggal, Pak, tapi amalnya belum meninggal. Umur amalnya lebih lama dibandingkan umur dirinya. Umur amalnya lebih lama dibandingkan umur dirinya. Mungkin umur dirinya hanya 40 tahun, tapi umur amalnya bisa ratusan atau mungkin ribuan tahun. Saya membaca biografi Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in, itu umur beliau cuma 33 tahun lebih kurang, Bapak Ibu. Tak sempat menikah. Artinya beliau meninggal dalam waktu yang sangat muda, tapi umur amal beliau sangat panjang. Kenapa? Karena beliau punya peninggalan kitab. Buku-buku beliau sangat banyak dalam berbagai macam bidang. Allah termasuk saya mengajarkan salah satu kitab yang beliau tulis, Riyadhus Shalihin. Dan itu dibahas hampir di semua tempat di negeri kita, termasuk di negeri-negeri lain. Bayangkan berapa pahala yang mereka pada beliau. Nah, awak tidak bisa menulis, Bapak Ibu. Jawab awak bisa dapat pahala mengalir, salah satunya adalah dengan memberikan manfaat untuk orang banyak, di antaranya adalah berwakaf. Jadi Pak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan bercita-cita, jangan senang menerima manfaat saja, tapi senanglah ketika kita bisa memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk sebanyak-banyak manusia, memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu Pak Ibu bisa kita ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Haji Maswardi tadi. Aku tanya di rumah, kaji Ustaz tadi apa lah kaji Ustaz tu, lega galak awak, tapi aku kajinya aja itu. Kadang tak kena lawak sebagai Pak, dia kaji tak kena. Aku dah mulai tagak namanya kan. Aku baca sedap. Demikian Pak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.